Maka pesan firman Tuhan yang kedua adalah, tanpa Roh Allah, manusia tidak dapat memahami isi hati Allah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa pemulihan hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, sehat, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Mengawali pagi ini mari kita membuka hati kita dan memberi ruang untuk firman Tuhan membentuk hati kita. Maka sebelum kita melangkah dalam berbagai aktivitas hari ini, mari kita merenungkan firman Allah yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita menghadapi situasi yang secara manusia sangat sulit untuk dimengerti. Mungkin salah satunya doa kita yang belum dijawab sampai hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang keadaan hidupnya masih terasa berat dan berliku. Dalam hidup ini kita seringkali banyak mendengar nasihat dari orang lain. Kita banyak mencari informasi di media sosial. Namun hati kita tetap tidak benar-benar mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan ini sangat dekat dengan kehidupan iman kita. Sebab ada hal-hal yang ada di dalam hidup kita tidak dapat dipahami dengan logika manusia. Maka disinilah firman Tuhan menegaskan bahwa hanya Roh Allah yang sanggup menyatakan isi hati Allah kepada kita. Maka pertemuan di pagi ini ada 3 pesan firman Tuhan yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah Allah menyatakan kebenarannya hanya melalui Roh-Nya. Firman Tuhan menegaskan bahwa apa yang Allah sediakan dan rencanakan tidak ditemukan oleh kecerdasan manusia, tetapi dinyatakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan Roh Allah menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa pengenalan akan kehendak Tuhan adalah anugerah yang tak terhingga besarnya, saudaraku. Dalam hal ini, hanya Roh Kudus yang mengetahui apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Maka hari ini mari kita perjelas hubungan kita dengan Roh Kudus saat ini, saudaraku. Saudara dan saya harus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Maka yang saudara harus lakukan adalah bersandarlah hidup kepada Tuhan, bukan pada kemampuanmu sendiri. Maka kita harus melatih kepekaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus dengan selalu merindukan Ia melalui doa kita dan pembacaan firman Tuhan. Mari kita responi ini dengan hidup dalam kerendahan hati, saudaraku. Menyadari bahwa kehendak Tuhan itu adalah anugerah yang tak terhingga. Dan hanya Roh Kudus yang mampu menyingkapkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Maka pesan firman Tuhan yang kedua adalah, tanpa Roh Allah, manusia tidak dapat memahami isi hati Allah. Tidak ada manusia yang dapat memahami rencana Allah dengan kekuatannya sendiri. Maka hari ini ada pertanyaan penting yang harus kita jawab dengan jujur. Bagaimanakah hubungan kita hari ini dengan Roh Kudus? Apakah kita sungguh-sungguh memberi ruang bagi pimpinannya, atau kita lebih sering berjalan menurut pikiran dan perasaan kita sendiri? Apakah dalam mengambil keputusan kita melibatkan Tuhan dalam doa dan penyerahan, atau hanya datang kepadanya ketika keadaan sudah terasa berat? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Roh Kudus bukan diukur dari seberapa banyak yang kita ketahui tentang Tuhan,
tetapi dari seberapa mau kita dipimpin, ditegur, diarahkan oleh Roh Kudus setiap hari. Dan dari sinilah iman Kristen kita menjadi hidup dan bukan sekedar pengetahuan, melainkan persekutuan yang nyata dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya pesan firman Tuhan yang ketiga pagi ini buat kita semua adalah Roh Allah diberikan supaya kita mengenal anugerah Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak menerima roh dunia, melainkan roh yang berasal dari Allah sendiri. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita mengenali anugerah Tuhan yang seringkali kita tidak sadari. Seringkali kita mengira anugerah Tuhan hanya berupa jawaban doa yang besar, seperti kesembuhan atau berkat materi. Padahal ketika Tuhan memberi kita kekuatan untuk tetap sabar pada saat menghadapi masalah, ada damai sejahtera Allah di tengah masalah kehidupan kita, atau hikmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Kita diberikan hikmat dari Allah untuk tetap bertahan dalam kebenaran, mengampuni, dan tetap percaya di tengah keadaan yang sulit. Saudaraku, semuanya ini bukan berasal dari diri kita. Sebab hal ini semuanya berasal dari pemberian Allah. Inilah yang dimaksud dengan anugerah Allah yang tak terhingga itu, saudaraku. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, kita belajar melihat hidup ini dengan mata iman kita, bersyukur atas anugerahnya, dan hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu mengasihi dan memelihara hidup kita. Saudaraku, indikasi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa hidup orang percaya tidak boleh dipimpin oleh roh dunia. Apa itu roh dunia? Roh dunia adalah cara hidup yang mengandalkan pikiran manusia semata, mencari kepuasan diri sendiri, pengakuan dan pujian manusia, keuntungan untuk diri sendiri, dan menilai segala sesuatu hanya dari kelihatan dan sementara. Inilah yang dimaksud dengan roh dunia, saudaraku, yang dimana membuat seseorang tidak lagi peka terhadap kehendak Tuhan dan suara Tuhan. Jadi hanya melalui Roh Kudus saja, saudaraku, kita dapat memahami kehendak Tuhan secara sempurna, mengenal isi hatinya, dan menyadari anugerahnya yang sangat dalam dan sangat besar bagi kita semua. Pagi ini mari kita membuat satu keputusan, kita mau rendah hati, membuka diri, dipimpin oleh Roh Allah dalam setiap mengambil keputusan dan setiap langkah hidup kita. Biarkan Roh Allah terus berkuasa, memimpin hati kita, membentuk hati kita, supaya hati kita semakin selaras dan semakin peka terhadap suara Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami mau terus belajar untuk setia kepada Engkau, taat kepada firman-Mu, dan taat kepada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian dalam kebutaan rohani. Tetapi Roh-Mu terus menuntun kami, mengajar kami, agar kami mengenal seluruh isi hati Allah. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami mengandalkan pikiran sendiri dan mudah dipengaruhi oleh roh dunia. Ampuni kami ya Tuhan, ajar kami untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu. Pulihkan hati kami, kuatkan iman kami yang lemah, teguhkan setiap langkah hidup kami untuk seturut dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan dan terus diteguhkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam pimpinannya setiap hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, saudaraku. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.